وصحبه أجمعين أما بعد. Oleh. Hadratul Afadil, Sadatul Asatidzah al-A'izzah, Wabil Muqaddimah Syahidul Fadilah, Ustaz Agus Purwanto, Imam Masjid Siratul Mustaqim. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Soni Caksono dari KBRI, para pengurus KMI dan segenap komunitas Muslim Indonesia di berbagai daerah di Korea Selatan yang saya cintai, khususnya keluarga besar Siratul Mustaqim, Angsan, saudara-saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya hari ini sowan di hadapan panjenengan semua. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diridhoi Allah. Amin. Barokah. Amin. Dunia wal akhirat. Amin. Sungguh saya sangat bahagia bertemu saudara-saudara sekalian yang di Indonesia sering disebut pahlawan bisa. Melihat istilah itu seolah-olah saudara-saudara sekalian ini hanya kaitannya dengan dunia soal, dengan materi saja. Tetapi ternyata saya tidak hanya mendengar-dengar, tapi saya menyaksikan sendiri anak kalian tidak melulu mencari dunia. Anda sekalian masih memikirkan akhirat, masih semangat berjuang untuk bi'ila'i kalimatillah al-ulya, masih belajar tentang agama. Anda sekalian ini sungguh sangat membahagiakan dan harus kita syukuri. Nanti akan saya ceritakan kepada saudara-saudara kita di sana bahwa saudara-saudara tidak hanya dari berita, tapi juga dari ganjaran. Ganjaran itu sekarang sudah tidak begitu payu di Indonesia, karena ganjaran tidak kelihatan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib itu sudah sulit dicari di negeri kita. Kalau orang ditawari ganjaran 1 truk dengan 100.000 pasti milih 100.000, karena itu yang saya ajar yang kelihatan, ganjaran tak kelihatan. Akhirat terlalu jauh untuk dipikirkan, karena pepatah Indonesia saja mengatakan lebih baik telur hari ini daripada ayam besok pagi. Menunggu besok pagi aja Nggak sabar. nggak mau, nggak sabar. Padahal kalau besok itu ayam, dia enggak usah, pokoknya telur. Dia kalau ketangkep ayamnya, kalau enggak gitu. Toh telur itu ayam seutuhnya, belum jadi gitu aja. Dengan segala alasan, pokoknya mementingkan telur daripada ayam besok. Kalau besok pagi saja tidak sabar, apalagi akhirat jauh sekali. Dan Anda sekalian sabar. Lalu tapi dengar pidatonya makin hamas semua. Rasanya seperti di Palestina. Gimana ide itu? Semangatnya boleh, tapi pesan saya semangat ya semangat. Ada Hamas, ada jadi. Jadi kan semangat semua itu kan. Semangat ya semangat, tapi harus disertai keseimbangan dengan pemahaman. Kalau tidak, semangat kok itu malah nggak karuan. Maka saya senang karena di sini selalu
ada pengajian-pengajian entah setiap apa itu. Yang jelas saya dengar ini Pak Agus menunggui di sini, jadi Anda bisa belajar terus menerus supaya imbang antara semangat dengan Pemahaman. pengenalan dengan semangat. Saya contoh kecil aja. Saya itu, ini istri saya bawa. Istri saya itu mencintai saya itu sebelum lihat saya. Aneh tapi nyata. Jadi saya itu orang kuno, bukan seperti Anda sekalian. Orang kuno itu tidak ada namanya pacaran atau diharuskan dengan apa namanya taruh. Itu dipilihkan oleh kamu nanti ya dapat itu. Tapi saya sudah agak modern, jadi saya ngenyang, menawar. Ya bolehlah saya didapatkan itu, tapi saya mau diizinkan berkenalan lewat surat lah. Tidak akan wajah enggak, pokoknya surat. Murati aja itu pakai izin dulu. Sekarang gojean bareng besok. Diizinkan, kalau suratan kok diizinkan. Saya di Mesir, ini calon istri saya di Jogja. Surat, saya keahlian saya dari muda itu nulis surat. Saya pernah nuliskan surat kawan dari Sulawesi Selatan. Kalau saya sebutkan namanya saya kaget. Ya sekarang namanya Kiai Haji Dr. Sami Subajo, Ketua Masjid Ulama Makassar. Dulu itu dia naksir, dia masih muda belum jadi kiai. Dia naksir tetangga, minta tolong saya untuk nyurati. Jadi saya nulis surat, tanda tangan dia. Malsuan. Wah itu, jadi orangnya lugu sekali, ya betul. Ini begitu dapat balasan sebentar sekali, tidak dibaca, kasihkan saya. Dibaca dan dibalas. Dia dapat balasan aja udah sebenarnya berapa. Akhirnya jadi istrinya. Sampai sekarang istrinya itu adalah itu yang saya doakan. Terus balas-balasan saya itu saya nuliskan kawan saya. Bayangkan kalau saya nulis surat sendiri. Begitu saya surati di Jogja, biasanya laki-laki kalau berhubungan dengan perempuan itu biasanya laki-lakinya itu yang minta foto. Tapi ini karena surat saya, dia yang minta foto. Mungkin bayangannya ini kalau suratnya kayak begini indahnya, orangnya kayak apa? Terus saya carikan foto saya yang kebenaran. Ada foto yang tidak kebenaran ya. Foto saya yang cuma di Istana Merdeka tidak kebenaran, jelek sekali. Ada foto yang kebenaran, pas ganteng itu. Saya kirim, wah tambah tidak karuan. Ya dan terus ini sudah pulang. Terus cepat-cepatan saja ya, cepat-cepatan itu sudah jam 4. Sudah rumah tangga sendiri. Rumah tangga sendiri. Dia masak. Luar biasa dia masak itu opor untuk 2 orang itu kelapanya 2. Buntutnya kayak apa itu? Ayam satu kelapa. Udah waktu makan saya cuma ngicipi 1 sendok. Nangis dia, lapor pada mertuanya, ibu saya.
terlalu. Mas mungkin terlalu. Kayak masakan opor kelapanya itu. Ayam satu. Resepnya dari majalah Keinginan. Cuma dicicipi satu sendok. Ibu saya ketawa. Kamu ini tidak tanya-tanya dulu. Dia itu kan nggak suka sama sayur yang ada santannya. Kalau kamu sambelkan saja sudah satu apel teh. Dicoba dia disambel, tenang. Saya makannya enak. Sampai sekarang sambel. Apa yang ingin saya katakan? Jadi istri saya itu sudah mencintai saya, tapi belum mengenal saya. Sekarang banyak sekali orang yang semangat juga mencintai Allah, tapi tidak kenal Allah. Jangan-jangan Allah tidak senang gregetan. Ada yang sangat senang dengan kekasihnya, sama istrinya, ada rok sepan warna merahnya, harganya 1 juta dibeli pokoknya karena cintanya pada itu. Istrinya dipakai untuk melapis sepeda. Kenapa? Ini gara-gara suami tidak kenal sama istrinya. Untuk mengenal istrinya, kita harus mengenal putusannya, yaitu Nabi besar kita Muhammad. Dan kita harus bersyukur bahwa kita itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kalau lihat potongannya yang merogoh, kan tak patut kalau anjing Nabi. Membunuhnya, ya Allah. Ini tulisannya saja, kalau cara kok datang Allah. Kok melok anjing Nabi yang afsahu mana kok bidol. Jadi orang dulu tidak bisa bidol. Ramadan ya Ramadan. Mukago mukalong. Kita harus bersyukur. Makanya kata Kiai, syukur kita. Nikmat yang paling besar adalah Islam, iman, dan hidayah itu nikmat yang luar biasa yang diberikan pada kita. Nek pantes-pantesan, menurut saya pantes orang Korea daripada kita ini. Orang Korea lebih pantes untuk masuk Islam. Tapi Bang Pembunuh, Monorogon, Cilacap. Belum gitu loh, orang Korea itu secara budaya dia sudah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Mereka punya etos kerja yang keras, kayak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka punya etos kebersihan yang luar biasa. Kita cuma dalil dok, anak bapaknya, tapi nongkrong kabeh. Mereka disiplin. Kemarin saya ceritakan sama kawan-kawan, saya mau nyebrang itu, dekat KBRI itu ada seberang, mau nyebrang sepi kok, diam semua orang-orang. Nggak nyebrang. Saya sudah pengen lari saja. Ini nomor disiplin sekali. Kayak habis pilot, gak ada yang lewat. Berdiri jejer-jejer. Mobil tidak kan? Saya sudah mau lari sebetulnya. Tapi lihat anjingnya orang kafir kok diem aja. Masa saya orang muslim al-mukarram lari. Disiplin sama anjingnya orang Korea.
Jadi mereka itu lebih pantas sebetulnya. Tapi Allah menghendaki yang lain, memilih kita. Yang mestinya kita itu kerjanya di Borobudur. Kok kerjanya gitu? Ini perlu kita syukuri. Kita syukuri bahwa kita itu diberi hidayah Allah. Yang kedua, kita diberi pemimpin teladan yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kita harus bersyukur. Allah memang memilih bukan hanya makhluk yang terbaik, khairu khalqillah, tapi juga manusia yang paling manusia. Makanya kita harus bersyukur karena kita manusia. Sehingga manusia kalau menentukan manusia mengikuti manusia. Kita untuk dicintai oleh Allah, itu kita harus mengikuti Rasulullah. Ini jauh Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Aku Muhammad. Maka Allah akan mencintai. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, gampang aja. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan mengikuti Nabi Muhammad mudah sekali. Karena beliau manusia, kita manusia. Manusia mengikuti manusia enak sekali. Coba sampai mengikuti kuda. Orang kabel. Apalagi mengikuti ketek. Kita enak sekali karena mengikuti manusia. Bahkan Allah sendiri mendahului kepada kanjeng Nabi supaya menandaskan. Qul innama ana basyarun. Katakan kepada mereka bahwa saya tidak lain adalah manusia. Seperti saya. Bukan hanya manusia lain, itu manusia yang paling manusia. Manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak mengerti manusia. Tidak mengerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ahli zikir, ada orang datang, Mbak, saya ini sumpah saja itu. Selesai, kasih ijazah lah. Wiridan apalah kira-kira yang menenangkan hati. Oh baik, ini ya, kalau habis sholat ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali. Ini orang nggak ngerti, meskipun dipanggil Kiai Al-Mukarram tapi nggak ngerti wong ini, nggak ngerti orang. Dong, mau anak baru bisa membaca Fatihah, suruh membaca ayat kursi 35.000. Baru 10 kali sudah kelengkar. Ini nggak ngerti. Kanjeng Nabi itu mengerti orang. Orang itu tidak sama. Orang itu kayak katakan sekolah itu. Ada yang TK, bahkan ada yang PAUD. Ada yang ibtidaiyah, ada yang sanawiyah, ada yang aliyah, ada yang perguruan tinggi. Kanjeng Nabi tahu semua itu. Maka kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu macam-macam itu. Hadis itu terjadinya hampir sama, tapi kok ini begini, begini. Makanya kita harus ngerti yang namanya asbabul nuzul, ngaji tentang konteks daripada hadis itu. Kalau Quran, konteks turunnya Quran, asbabul nuzul. Kalau hadis, asbabul nuzul. Nah, kita tahu kanjeng Nabi itu mengerti manusia. Kanjeng Nabi itu ngimami salat jamaah
khutbah Jumat itu sampai wafat. Absen tidak imami itu hanya 1 hari ketika beliau sudah sakit keras ketika wafat digantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama ini, selama beliau imami, selama beliau itu khutbah Jumat tidak ada yang rasanya, tidak ada. Belum sembahyang kok ramanya tidak. Ini khutbah lewe, nampung. Kalau di Indonesia kita akan lihat banyak sekali. Khutbah padahal itu kalau di Indonesia sekarang kan mimbarnya tinggi. Jadi kelihatan semuanya. Dan saya heran, masa dia nggak tahu ada teler semuanya. Dia rumahnya tinggi masih kelihatan dari teler ini. Lu masih diterus-teruskan loh. Lu baru siang itu orang ada kelihatan semua. Kadang ada yang mengherankan lagi. Di masjid khotibnya dia saja sendiri. Kok khotbahnya panjangnya sekian? Padahal dia setiap minggu khotbah. Kalau kehabisan bahan gimana? Nanti sudah. Banyak sekali. Saya akan contohkan yang saya tahu saja, jadi nggak usah memberikan analoginya itu gampang. Kakak saya itu namanya Allah yang kamke kalau zaman kami kalau itu kayak betul kalau saya kayak pers saja. Disuruh tahu pers itu. Itu kayak betul pengasuh pondok pesantren waktu itu di Kemang itu yang kakak. Itu waktu kita hari puasa. Kalau ini imami taraweh. Taraweh belum selesai. Ini makmum ini yang santri-santri itu gerundelan. Wah, kalau taraweh begini ya alamat gak sahur. Itu gerundelannya. Gerundul tapi kelihatannya disengaja imamnya kiai khalilnya dengar loh. Habis taraweh lurah pondok itu pengurus pondok yang paling itu lurah pondoknya dipanggil. Besok kamu ajarin imam taraweh. Kenapa kiai? Kiranya saya gak dengar. Besoknya lurah pondok yang imami taraweh. Selesai taraweh, jamaah yang dari kampung ini datang ke Kiai. Kiai mau pamit ini, apa? Besok tidak tarawih sini lagi. Kenapa? Ekspres sekali. Saya belum rukuk, imamnya sudah sujud. Jangan kali ini kehole sama santri. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai santri kinasih, pernah diutus menjadi duta dakwah ke Yaman, namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal ini imami sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya, ini beberapa jamaah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak demo itu. Matur sama Rasulullah. Santri panjenengan cara Jawanya gitu. Murid panjenengan Mu'adz bin Jabal ini keterlaluan. Apa? Ini nanti kan kita semua ini kan jamaah dengan beliau sholat Isya. Iya apa? Dari rakaat awal beliau ngatamkan Al-Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Dengkul ini masih kenyataan. Tapi Rasulullah pemimpin yang
bijaksana, tidak langsung marahi tapi yang cek and dicek bahasa sekarang. Aksi jaga dipanggil, kalau betul mau menjaga kamu tadi imam kisah dia kan apa betul rakaat awal kamu mengatakan Baqarah, rakaat kedua bisa ya. Baru dimarahi. Kamu ini bagaimana? Jangan bikin fitnah. Kamu sholat itu diikuti orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Kalau kamu sembahyang sendiri di rumah, mau menghatamkan Quran, tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus memperhatikan orang banyak. Ini filsafat kepemimpinan Rasulullah SAW ada dalam sembahyang. Jadi kalau menjadi pemimpin, ya harus semuanya diperhatikan itu. Jangan yang kuat saja, yang lemah kita harus karena manusia yang mengerti dan memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi itu manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Saya pernah, ini Pak Soni, saya pernah ngurus di kantor, nggak usah saya sebutkan kantor apa nanti, sampai cari nanti. Saya ngurus urusan di kantor. Ini mejanya panjang begini, masyarakat yang mau urusan sana, pegawainya di sini. Di sini ada komputer. Dia waktu itu menghadap ke sini, sedang berkomputeran. Saya datang. Saya tanya, Pak, ini mengambil formulirnya di mana? Dia nggak jawab, masih tetap asik dengan komputernya, itu menghadap ke sana. Saya pikir makanya pejabat itu abdi masyarakat. Saya ini masyarakat. Kan dia berarti kan abdi saya. Saya majikannya orangnya. Ini gimana ini? Mestinya kan dia begitu saya datang sebagai masyarakat, untuk gitu-gitu abdi kok. Wah, ini begitu. Ini kok malah saya nggak nolak kan enggak. Saya pikir, oh jangan budak. Jadi saya kencengkan, Pak, mau cari formulir di mana tempatnya? Itu tangan kirinya, karena tangan kanannya pegang musuh. Tangan kirinya yang tunjuk. Tapi sebagai warga negara yang baik ya saya ikuti saja terus. Tapi sebelum saya ke sana itu saya jinjit-jinjit dia, kok begitu asiknya, begitu figurnya sampai Bendoronya datang ya, di urus ini apa sih yang dikerjakan? Saya lihat main poker. La ilaha illallah, ternyata lagi main game. Bisa negara ini dibayari ya. Dia tidak menghormati abdinya, abdinya menghormati negaranya, malah asik main game. Dibayar benulan. Saya salah. Ambil formulir, isi formulir. Dan saya asik isi formulir ini ada suara pertanyaannya rada aneh. Pertanyaan itu, pertanyaan kok, maaf, Bapak Gusmus ya? Itu kan aneh. Bapak Gusmus ya? Pikirannya Gusmus itu apa? Maaf, Bapak Gusmus ya? Saya sedang nulis ini. Saya bukan apa? Anehnya itu, Bapak Gusmus ya? Jadi saya luar, Masya Allah, ternyata yang ngomong itu tadi, yang main game tadi. Padahal itu suatu penjir. Iya, saya terus menghadap.
Mbak harus kan, bapak kantor ini ketemu Pak. Ada apa? Nggak tahu Pak. Temannya mana? Di ruang beliau. Di mana? Mau kode. Wah ini. Mau nggak tahu saya ini. Masuk ke ruang. Awalnya tahu ada saya, terus berdiri saya dirangkul. Masya Allah, ada apa terus? Tumben kok datang kantor ada apa? Ini mau terus ini. Kok datang sendiri? Kok nimbali aja? Wah ini dia tiku dengan ini. Itu orang tadi itu, dia saya agak senang juga ini. Diketak lapangan. Loh kok berdiri saja? Bikinkan kopi dulu. Saya untungnya saya punya khusus. Saya tidak punya khusus ya. Tetap tidak ada musuh. Saya punya khusus. Kalau nanti Nabi Muhammad SAW tidak melihat kamu punya kusur, kalau punya kiai, kalau punya apa, tidak masalah. Pokoknya sampai manusia akan diterima oleh Rasulullah SAW. Karena Allah yang mengutus beliau itu menyatakan bahwa karena Bani Adam. Karena Allah saja menghormati manusia, memuliakan manusia. Rasulullah SAW memuliakan manusia, apapun manusia atributnya, jembel, jabat, melarat atau kaya, semua diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Manusia, karena beliau manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia, maka perintahnya pun tidak ada yang dianggap berat oleh manusia. Kalau dianggap berat oleh orang per orang mungkin, tapi dianggap berat oleh manusia tidak. Sampai tunjukkan apa kira-kira perintahnya Rasulullah yang berat? Syahadat itu hampir semua orang meskipun tidak mengucapkan, semua orang tidak, paling tidak seperti kawan saya dari Australia mengakui beliau katanya syahadatnya baru separuh. Lalu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa kok tidak Muhammad Rasulullah? Saya belum sempat mempelajari Muhammad. Kok enakan saya tidak pernah mempelajari syahadat semuanya. Jadi apa namanya? Syahadat itu orang sekarang nggak ada yang nggak percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, nggak ada. Cuma melafalkan syahadat. Sekarang itu singkat lantang gitu. Itu muncul syahadat bisa masuk Islam. Saya pernah kerja yang mau masuk Islam bisa syahadat. Terus apa lagi? Sholat. Sholat itu Masya Allah, kalau hampir semua saya kilani paling berada 5 menit. Sholat nggak ada. Apalagi yang hobinya ada sama kopi. Seandainya Quran itu salat itu bisa diwakilkan, seandainya salat itu bisa diwakilkan. Terus sampai mengatakan siapa yang mau mensolatkan dulu saya 10.000 nanti orang oleh-olehan. Cuma Fatihah saja. Yang dibaca cuma Fatihah. Nah, ada kawan ini lucu. Jadi dia itu kaya sekali. Dia punya rumah 2, punya mobil 3, selepan 4, istrinya pakai jilbab, dia sendiri puasa dengan Kamis.
dia datang ke saya. Kiai saya itu sering sumpah, tidak tenang. Ada sampai tahu sendiri saya itu, istri saya, angket, usaha saya, maka saya sering kali itu bersumpah mendadak. Terus saya tebak, mungkin karena dia Senin Kemis kosong, mungkin kualitas itu dari sholat sampean perlu ditingkatkan. Kalau kemarin lamunnya 99%, dikurangilah lamunnya itu. Insya Allah kalau kualitas sholatnya itu ditingkatkan, di sini ketenangan akan bisa diharapkan. Ada jawabannya itu apa? Kalau sholat saya belum mengerjakan. Belum sholat. Terus saya kasih heran. Tapi ini gimana? Sholatnya kamu berdiri juga apa? Kok sampai sendiri tidak sholat itu? Ya kalau kosongan gampang tidak makan. Ya kalau sholat. Sholat itu saya nggak bisa bacaannya. Saya bilangnya cuma pakai laptop. Sholat itu bacanya pakai laptop itu. Masak ya. Sampai itu enggak saya kira kok masak. Aku malah juga saya. Kalau saya tanyakan ya. Sholat itu hanya malaikat. Wajib dibaca. Bahkan kalau sampean belum bisa LTK, itu apa yang sampean bisa? Sampean bisa Allah Akbar. Allah Akbar. Baca Allah Akbar ketika Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai Allah belum ngerti Allah Akbar lagi. Kalau kepenak ya di masjid, saya ikut aja sama imamnya. Masak, mungkin masih masak. Iya. Saya kira kalau orang-orang pada rukuk itu kok pada ume-ume. Ya kamu ume-ume juga boleh. Apa yang saya ume-ume kan? Nggak ada bangga. Mereka yang ume-ume itu ada yang diume-ume kan. Kalau nggak ada yang ume-ume kan ya kamu kan ume-ume. Jadi ini untuk dai-dai perlu ya. Ada orang yang tidak sholat itu bukan karena tidak mau, tapi karena itu tidak paham. Sholat muda yang sampai sholat. Bahkan ada yang menyangka bahwa sholat itu sahnya hanya pakai sarung. Saya nggak punya sarung begitu. Jadi tidak pandai ya, jangan terus kalau nggak sholat jangan nggak itu. Tapi ini sarung sholat itu memangnya dibutuhkan sarung. Kalau yang tidak sholat itu karena itu tadi dianggap sulit, dijauhkan mudah sekali. Zakat itu yang punya akal itu, seperti namanya sampean itu. Kalau seperti saya malah harus dikasih zakat. Haji itu amalan yang paling mudah. Makanya saya heran, kenapa kok di Indonesia itu ada Departemen Agama mengadakan penataran, KPIA, mengadakan penataran apa? Ngaji itu paling gampang-gampangnya ibadah. Cuma ngumpul-ngumpul. Wira-wiri, tengok-tengok, nyawat-nyawat. Misalnya apa? Goblok-gobloknya orang, tidak ada yang salah-salah itu. Kalau salah, orang lain mesti kok dia sih. Jadi kok dikatakan gimana? Saya nggak bisa bayangkan penantang nerang noto aku. Ini sih jadi mulai dari start itu ajar asal, terus mubeng lagi. Dulu dikatakan itu ya, Sari itu hanya pilih.
Wira dari sofa, Wiri dari mata. Wira dari sofa. Dan itu sudah dibikin jalan. Bung Karno dulu yang mengusulkan, Presiden kita yang mengusulkan supaya dikasih 2 jalur. Ya sekarang tidak akan keliru. Dari sofa lewat sini, kemarin lewat sini. Yang namanya haji paling inti itu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Wukuf itu luwetan wastilahan secara bahasa maupun secara istilah maknanya temu-temu. Jadi bayangkan sampai mata temu. Setelah saudara-saudara sampai di Arafah berteruk-teruk baik, berteruk-teruk baik itu. Itu terus. Kalau sampean itu mubeng-mubengnya benar, wira-wirinya benar, tengok-tengoknya benar, nyawat itu kan sudah mulai kecil, nyawat di jam ini. Mubeng-mubengnya benar, wira-wirinya benar, tengok-tengoknya benar, nyawat-nyawatnya benar. Tidak ada bacaan apa-apa. Itu kok dari Kementerian Agama kok banyak buku hijau-hijau kandel-kandel. Kandel berapa nggak tahu proyek itu. Kan orang Rasulullah SAW sendiri yang membawa agama ini mengatakan dengan takkid, dengan inna. Kalau dalam bahasa Arab itu ada inna, itu artinya bersabda inna dina, bukan adinu, tapi inna dina yusuf. Sungguh agama itu mudah. Wala yusaddad dinu, tapi wala yusaddad dinu illa. Kalau ada orang yang memberat-beratkan agama, dia yang kualat. Sampai kalau memberat-beratkan yang ringan, Anda sendiri yang kesel. Karena itu mudah, kita yang suka mempersulit seperti itu. Kok gak mudah itu bagaimana? Yang nuntut nanti manusia, kita manusia. Tadi yang ibadah ritual, yang ibadah mahdud tadi yang mengucapkan semua mulai syahadat, salat, puasa, zakat, haji, semuanya tidak ada yang berat. Yang di luar mahdud ini ibadah banyak sekali dan itu semua sesuai naluri manusia. Sesuai naluri manusia. Terus gaweane manusia disuruh lu kok diganjar. Kenapa? Karena ada inamal amalu ini. Lu tuh kalau bojo kok ganjaran. Lah itu kan senengane manusia. Lu senengane manusia kan ini ya kamu manusia. Rasulnya manusia, pengikutnya manusia. Jadi sing disenengi manusia kok mliwati kabeh. Lain dengan agama lain ada yang agama itu semakin berat, semakin afdol. Semakin angel, semakin ganjarannya akeh. Kalau turu tanpa alas, ganjarannya lebih banyak daripada turu di klosok. Turu di klosok, ganjarannya lebih banyak daripada turu di kasur. Kalau mau ganjarannya lebih banyak lagi, turu di atas dunia. Itu ada gemoy gitu. Tapi kalau agama Islam, kalau Rasulullah SAW, apa yang pas dengan manusia yaitu sing abot mobil manusia seorang. Saya sudah nulis, tahu nggak enak saya nulis. Dan sampai sekarang tidak ada yang baca berarti benar. Kalau ada orang meskipun serganya bosannya sak banter, jenggotnya tak dadar, terus dia ngomong, lalu
saudara-saudara sekalian ingin selamat dunia akhirat, Anda puasa 2 hari 2 malam tanpa buka tanpa sahur. Terus kita sekarang hanya sendiri, tidak dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama Islam tidak ada yang membebani manusia ini di luar batas kesanggupan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apalagi kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling manusia yang ngerti manusia ini, kalau perintah itu diambil-ambil. Bila amal hukum diambil, faktu minggu mastadakum. Sama oleh Rasulullah SAW. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, laksanakan semampu. Ini yang menjadi ringan itu semampu. Bukan mau nggak mau kerja, kalau nggak kemarin. Makanya ada sholat pakai berdiri, ada sholat pakai duduk, ada sholat pakai tiduran segala macam itu karena Rasulullah SAW itu kemurahan. Itu akal. Kadang-kadang ada yang marah juga, jangan jual murah. Kok jual murah? Gimana? Kok murah kok gitu? Saya bilang agama mudah itu, saya hanya menirukan Rasulullah SAW. Inadina itu di Quran banyak sekali, tapi nanti yang saya seperti mau baca seperti yang dulu. Jadi asal kita tidak terlalu sering ke kebun binatang, insya Allah selamat kita akan terus gampang melaksanakan ajaran Islam. Kadang kan sering ke kebun binatang lihat macan, terus kepingin kayak macan, kok gagah ya macan ya, wah, gimana menjiranya. Ya, mesti berat kalau macan kalau mengikuti manusia aja sulit. Ada yang lihat kedai, wah, bersedia jadi kedai, lincah gitu. Manusia saja, asal kita tetap menjadi manusia, kita akan tetap enak melaksanakan Islam. Tidak ada kesulitan, tidak ada beban apa. Maka kalau Anda ada yang merasa berat melaksanakan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada yang merasa berat mengikuti Rasulullah, itu yang perlu dicurigai sudah sendiri. Jangan-jangan ini sudah tak rapi manusia. Kok mengikuti manusia kok kangelan, jangan-jangan saya tidak nak begitu manusia. Ada orang cakep, kumisnya bagus seperti Yusuf Kala. Kok dirasani orang? Ya, dia itu ganteng, cakep tapi buaya darah. Ada enggak yang tidak tadi buaya darah? Ada kan? Ya kalau buaya mana bisa mengikuti manusia? Mesti keberatan. Manusia itu kalau tangan kanan sudah megang roti, tangan kiri megang minuman, coba sampai tawani. Ini ada jamuan, terus terima kasih, sudah terima kasih, begitu, karena tangannya sudah habis. Coba kalau ada orang begini, satu pak kue, satunya minuman, coba tawarin sangkurin mas, terima kasih. Karena tangannya sudah habis. Tapi kalau maunya, tangan kanan pegang pisang, tangan kiri itu pegang jambu. Kamu tawarin roti, kakinya ada. Sekarang banyak itu manusia yang itu serangannya kayak gitu itu. Ya mesti berat mengikuti kanjeng Nabi. Mungkin itu habitatnya sudah berubah jadi
sebetulnya kita itu tidak kita hanya tinggal menjaga kemanusiaan kita saja. Sampai teliti lah, sampai teliti semua ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia itu manusia itu. Kalau tidak ya bukan dari Rasulullah mulai datang. Ada yang nekor-nekor dari mana? Dan kita bersyukur lagi kita itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia itu paling enak ngikutin Nabi itu orang Indonesia. Bukan orang Arab. Orang Arab itu bisa niru pakaian kita. Ya, kalau kita itu banyak sekali budaya-budaya kita, terutama yang desa-desa. Itu yang mungkin dari dulunya memang ajarannya Rasulullah. Kalau Anda lihat misalnya di Jawa ada unen-unen. Urip nenganan dunia ini prasasat namun mampir ngombe. Hampir ngombe. Untuk menyatakan bahwa hidup dunia ini sangat singkat, tidak lama. Seperti orang mampir ngombe. Dulu di Jawa itu, setiap rumah itu ada sumur di depan. Sekarang sudah tidak ada. Dulu sumurnya itu di depan rumah. Separuh untuk yang punya rumah, separuh untuk saudara-saudaranya yang lewat jalan. Karena ada yang kepingin cuci kaki, cuci muka, segala macam bisa. Dan di situ ada kendi-kendi banyak. Kalau ada saudara-saudara yang lewat harus bisa minum kendi itu. Mampir aja minum, itu mampir. Sambil mengingatkan kendi ini dari tanah isinya air, untuk mengingatkan tanah air. Mampir. Di Rasulullah SAW juga mengibaratkan hidup di dunia ini juga sebentar. Abiri sabili, kayak orang yang nyebrang jalan. Dan saya sebentar itu hampir semua. Banyak sekali. Kalau kita lihat di desa yang masih, saya itu kalau ke desa itu belum apa-apa sudah disuguhi minuman. Segala macam makanan yang aneh-aneh dikeluarkan semua. Ada pisang kutuk yang ada bijinya banyak. Terus roti ganjil nyawel. Roti ganjil. Dari mana kan? Saya mana? Kasih minum ke mana? Tidak ditanya. Keperluan tidak ditanya. Disuguhi itu aja. Kalau ditanya dia kesehatan, sehat, ini tidak. Ekonomi dulu itu luar biasa di desa-desa. Sekarang yang berbeda itu di kota besar itu, jangankan syukur. Kalau di pintu gerbang sudah ditanya KTP. Pak KTP Pak enggak boleh menang. Di desa itu kalau ada orang bikin rumah, itu tetangga-tetangga yang tidak ikut tidur di rumah itu ikut bangga. Cuma dikasih nasi pencok sama teh pahit itu. Mereka membangun secara gotong royong. Tahun ekonomi dulu, ekonomi jari, itu ada semua. Kita ingat orang perkenalan. Nah akhir-akhir ini banyak yang merasa kurang pede gitu. Kurang Indonesia ada yang kurang pede. Ini kok mereka kayak Arab, nah katanya kurang hati Islami. Ini ada yang nggak pede begitu. Terus apa ini sampai tak pakai aneh barang kayak mengilang Ponorogo. Mungkin mengira bahwa pakaian jubah sarung serban itu hanya pakaiannya Rasulullah. Jadi kalau pakaian begitu berarti ikhlas Rasulullah SAW. Mereka lupa bahwa Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Iya, tapi ada dari sekali. Karena Rasulullah SAW itu menghargai budaya lokal. Pakaiannya Rasulullah pakaian orang-orang di sana waktu itu.
jubah sama serban, sak jenggot pisang. Itu orang Abu Jahal ya begitu, Abu Lahab ya begitu, Abu Sufyan ya begitu, Muayyah bin Khalaf ya begitu. Anjing betul ya. Jadi hati-hati pakainya sama dengan Abu Jahal. Iya. Enggak gitu nanti. Enggak akan kuat itu. Kenapa? Karena Nabi itu wajahnya tersenyum. Wajah surur, wajah surur, wajah yang tersenyum. Maka beliau disebut basam. Basam. Wajahnya, bukan mulutnya. Kalau kita kan garis mulut. Kalau garis mulut tertarik ke atas, berarti tersenyum. Kalau garis mulut ke bawah, berarti mewek. Kalau Nabi itu wajah. Wajahnya tersenyum. Nah kalau Abu Jahal, wajahnya sangar. Jadi gitu. Meskipun pakaiannya sama. Nabi itu tadi dibaca wajah surur. Wajah. Sehingga orang sumpok itu mau curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ketemu kanjeng Nabi belum curhat, sumpahnya sudah hilang. Karena melihat wajah beliau. Jadi ini dia. Ada pemimpin orang nggak sumpah nggak apa, melihat wajahnya malah sampai perut. Alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia ikut kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Saya bayangkan, ada saya ketemu sama orang Arab. Arab betul. Kalau saya nggak berani mengucapkan dia orang Arab, bertanya pada saya, kalian tahu nggak kenapa kok Nabi Muhammad dilahirkan di sini? Saya jawabnya ya standar saja. Yaitu kehendaknya Allah. Enggak secara mahal gimana? Ya enggak mahal, pokoknya mau Gusti Allah kehendaknya gitu. Kalau menurut saya betul. Kalau menurut saya orang yang paling wangkot itu orang Arab. Orang Arab. Wangkot itu mau betul. Paling begitu itu paling angel itu orang Arab. Kata dia, orang Arab juga dia ngomong itu orang Arab. Jadi kalau Arab kenal, itu semuanya akan mudah. Video-video ya, benar juga sampai, saya sampai juga. Wah, jangan begitu ya. Jadi itu, kalian itu pernah lihat ada raja Arab senyum saja, tidak usah ketawa. Pernah lihat di TV? Sampai di Saudi mau beli berapa? Itu sajadah harganya 20 rial sampai awal 15 rial. Lalu ngolot ambil meninggalkan sampai yang ditinggalkan pun gitu aja. Saya ini sudah kena Islam saya masih begini. Bayangkan dulu ketika masih Abu Jahal di bulan bayangkan perjuangannya Rasulullah SAW sendirian menghadapi masyarakat yang kayak begitu. Kalau di Indonesia itu selain ada manutan orang disuruh datang untuk mau ibadah sana bisa mau ya ini itu enak dulu sopo biasa tadi mau dewi itu aku sendiri maas alukum aja tidak minta apa saya membayangkan kayak apa sulitnya orangnya hanya orang tahu nasi bebas. Aku katakan sampai ketemu orang yang aku mau tahu gimana sampai kabeh loh. Ini Indonesia ini hampir rata-rata wajahnya tersenyum semua. Gak kenal barang itu gak kenal. Gak kenal lah pokok monggang. Kalau sekarang waktu itu belakangan ini aja.
Orang Indonesia kalau pencirinya itu datangannya dulu masih era apa? Boleh mau tertampar kamu tidak betul. Jadi sekali lagi ini sudah lebih dari 1 jam. Ini barokahnya porsi. Memang yang ternyata enak betul. Duduk di kursi enak betul. Males berdiri kalau begini, meninggalkan kursi. Ini pantas kok Indonesia orang rebutan kursi. Oh, mereka enak. Tapi apa namanya? Jadi ini bukan mau itu bukan apa yang saya sampaikan ini, kita mengajak bersyukur, bukan hanya bersyukur karena capaian perjuangan kita mendapatkan apa, bisa membangun rumah Tuhan yang begitu megah ini perlu disyukuri, tapi juga hal-hal yang mendasar lainnya bahwa kita diciptakan sebagai orang Indonesia harus kita syukuri. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak orang Indonesia tapi tidak diberi daya untuk ikut Rasulullah SAW. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak diberi anugerah menjadi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini luar biasa. Cuma yang kurang adalah orang-orang yang bisa memimpin Indonesia dengan baik, memanfaatkan nikmat-nikmatnya Allah, kesuburan tanah air dan lain sebagainya. Jadi saya senang sekali, meskipun di sini banyak, saya hitung tadi ada lebih 25 gambar-gambarnya komunitas ini. Ada Indonesia, ada Al-Buddha, 34. Ini apa-apa komunitas itu ya, tak semua komunitas itu mungkin kumpulan apa foto-foto Leon, foto-foto kemasan, foto-foto itu silakan, tapi asal jangan pernah lupa kita semua ini orang Indonesia, orang Islam ini. Orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau itu saya juga punya komunitas, namanya komunitas mata air. Komunitas saya komunitas anak cucu Adam. Jadi siapa yang merasa anak cucunya Adam boleh masuk komunitas saya. Namanya mata air. Itu tidak apa-apa. Maka tetap ingat kita ini orang Indonesia yang beragama Muslim Indonesia. Sebab ini kebanggaan sendiri, banggaan sendiri. Saya mencium waktu sultan ini ada pihak-pihak yang ingin membuat Indonesia ini seperti Timur Tengah, biasa-biasa. Kalau saya sih sebetulnya sudah milih saja, itu sih sama. Wah kalian tapi sebetulnya mereka diperlukan ya, nggak tahu saya saya itu misalnya sederhana di rokok. Timur Tengah ini sudah tinggal mana? Tinggal Saudi yang maka uang kita dan mereka pintar golek itu yang dulu yang dicari itu isu agama. Orang agama kan hidup mati itu orang Islam. Orang beragama itu agama harus jadikan itu hidup mati. Oh pintar ya. Oh ini persoalan ini. Kau pengen golek minyak. Kau terus dogol Indonesia akhir di barang itu. Apa betul orang-orang yang ikut apa asal itu si A apa betul yang lain itu enggak jelas. Tapi itu hakim di muka
Timur kemudian saja di kita tidak terjangkit, kita berani. Maka caranya adalah kita semua harus tetap mengingat bahwa kita itu orang Indonesia yang beragama Islam. Kita bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis. Kalau empol, siapa itu? Dia bukan orang Indonesia. Jadi kalau Indonesia hancur, tidak masalah bagi dia. Bukan rumahnya. Tapi kalau kita itu orang Indonesia. Kita lahir di Indonesia, minum air Indonesia. Hari-hari kita ditanam di Indonesia. Sujud kita di tanah Indonesia. Nanti kalau kita mati juga insya Allah dikubur di tanah Indonesia. Jadi sangat naif sekali kalau kita bisa menghargai Indonesia misalnya seperti orang-orang yang memang bukan orang Indonesia. Kita syukur bahwa kita orang Indonesia yang berbangsa. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita. Amin. Islam. Amin. Ya sekalian terus diberi oleh Allah Ta'ala. Amin. Beri rezeki banyak untuk ibadah kepada Allah. Tetap hidup seperti ini itu sangat menyenangkan hati, sangat membahagiakan. Demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya yang ngomong? Sudah skenario. Biar lebih marem ya. Enggak, kalau di Indonesia orang sudah tahu semua. Kalau di Korea ini belum ada yang mau tahu, kok tahu ada. Kalau di Indonesia sudah tahu semua. Bahwa doa saya itu mandi. Itu sekarang saya enggak mau bilang ke sana. Profesi saya sudah berganti. Jadi berdoa, malam saya bagian doa saja, karena itu terkena mandinya. Gue sampai berdoa sekali, mau idolnya ya siapa itu? Dumonya yang penting. Wah, sekarang minta apa namanya? Gue mau ketawa gimana? Doa itu ada dua macam. Ada doa yang hanya ibadah saja. Hanya dalam tanda kutip doa hanya ibadah saja. Allahumma kami tinggal apa? Nggak tahu, pokoknya saya dikasih jasa sama Ustaz Agus saya baca gitu aja. Ini namanya doa ibadah. Nggak paham artinya, pokoknya ini doa ibadah. Dapat pahala karena ibadah. Ada doa yang sekaligus dia ibadah, dia minta. Misalnya milih yang mana? Tapi saya mesti milih yang terakhir. Dapat dua, dapat. Makanya saya tanya, namanya minta apa? Karena sudah tahu saya pilihan sampai mesti yang kedua itu. Ya ibadah, dia minta. Terus saya tanya minta apa, malah ketawa. Saya biasanya kalau di Indonesia sana mendoa itu, saya ajak membaca Fatihah sekali. Al-Fatihah itu 5 kuliah. Fatihah itu untuk segala macam, semua kita. Makanya sebenarnya kalau jadi dukun gampang. Tinggal mandi orang.
itu gampang, Fatihah sudah untuk segala macam. Al-Fatihah itu 50 ya. Biasanya saya ajak membaca Fatihah sekali. Tapi iya Anastasinya 11 kali. Tidak usah tanda-tanda apa 11 kali. Percaya sudah. Kayak cangkem. Tapi banyak apa subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali kesel itu namanya pengajian mingguan itu. Pengajiannya cairan aja banyak macam-macam. Belum diwajah tak tunduk. Untuk Fatihah 1 kali, ia akan nasta'in 11 kali. Di dalam membaca ia akan nasta'in 11 kali ini sambil ngerontak ya bahasa Indonesia ini ngerontak. Di sini ini digerakkan hatinya hajatnya apa? Hajatnya apa? Iya karena saya Allah dan saya bisa haji. Iya karena saya Allah semoga saya bisa naik haji ya. Pokoknya itu apa yang sampai inginkan dikentekkan pada waktu membaca iya karena saya. Tidak usah dicatat, nanti itu tandanya tahu. Ini hanya Anda sendiri dan Allah yang tahu. Anda jangan sampai tahu, karena permintaannya kan beda-beda. Ini kalau tidak sama. Apa namanya, supaya bisa nyaur utang. Ada yang berpengen supaya yang ngutangi lupa. Tapi permintaannya harus yang besar-besar, ya. Yang besar lah. Kalau sini, ya biasanya saya dulu saya apa? Kalau dihargai itu, di desa itu 5 juta ke atas. Di sini berapa ya? Pantasnya berapa? Ya, jadi kira-kira senilai 10 juta rupiah ke atas. Kalau 10 juta ke bawah, cari status ini aja. Iya, ini istimewa. Jangan masa punya utang 25.000, sayang sunduk atau menghina. Pasti dikabulkan, pasti. Kalau sampai tidak dikabulkan Tuhan, itu alternatifnya kemungkinannya cuma 2. Yang pertama, kami tidak percaya sama saya. Saya selama mati. Yang kedua, Tuhan lebih mengerti apa yang manfaat bagi Anda. Jadi diganti. Kadang-kadang kita nggak tahu yang manfaat untuk diri kita. Makanya orang saya ini betul-betul terjadi di daerah di Indonesia. Waktu begini ada calon wali kota. Saya juga nggak tahu dia minta apa, tapi saya bisa mengira-ngira. Pasti dia minta gaji. Buktinya apa? Ketika jadi saya diamplop. Berarti menunjukkan dia itu dulu domannya masih jadi ngelentaknya itu dia supaya jadi wali kota. Tapi apa yang terjadi? Baru 3 bulan menjabat sudah kepegang KPK. Coba kalau apa dia tidak minta itu, minta yang lain, minta dikasih Tuhan jadi, tapi tidak nampak. Apa yang minta Honda? Sepeda motor Honda. Baru sehari sudah nabrak kue asam. Jadi kalau nanti Anda mintanya tidak pas, mungkin ada diganti oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih manfaat. Yang jelas
masih dikabulkan oleh Allah. Amin. Tak main-main yang dulu saya. Tapi dulu saya itu panjang, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya ada yang pendek, tapi tidak begitu mandi. Saya ingatkan dulu sabda Rasulullah SAW. Inna Allah la yasma'u du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak berkenan mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Doanya mulutnya saja tidak apa namanya tadi, maka sampai berdoa bersama hati Anda sekalian dengan tujuan Anda sekalian. Jadi permintaan Anda sekalian yang dikasih tadi itu nanti kita angkat bersama doa-doa umum kita untuk keluarga kita, untuk negara kita dan sebagainya, biar dua-duanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal syukru, ya Rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi. Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Wahhab ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qadir ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'izz ya Mudhil ya Ya Karim ya Rahim ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Wajid ya Ba'is ya Syahid ya Haqqu ya Qawli ya Matin ya Qawli ya Matin ya Qawli ya Matin ya Wadud ya Hamid ya Mujib ya Mujib ya Mujib ya Mujib ya Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wahid ya Muta'al ya Qadir ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Malik ya Ghafir ya Malik ya Ghafir يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم انا ندعوك باسمائك الحسنى كما امرتنا فاستجب الهنا بقبول حسن كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولك بسورة الفاتحة وحسن وحسن المثاني من القرآن وبسر أسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نقصته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مسلما إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة
من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنك المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة والسلامة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kami dan saudara-saudara kami yang hadir di majelis ini memohon kepadamu ya Allah dengan menyebut asma-asma'akum sebagaimana engkau perintahkan, maka kabulkanlah ya ilahi sebagaimana engkau janjikan. Ya Allah, kami dan saudara-saudara kami yang ada di majelis ini berikanlah keselamatan dunia dan akhirat, tetapkanlah iman dan Islam, lepaskanlah rezeki untuk ibadah kepada ya Allah, makanlah Islam kami. Akulah kami semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah kami semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang mendapat syafaatnya kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah semua permintaan saudara-saudara kami yang hadir di majelis ini ya Allah. Kabulkanlah ibadah kami supaya tidak اللهم ارفعنا البلاء والوباء والبلاء والسلطان والفتن والشدائد والمحن والألمين وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iya,